Dan saya Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian. Saat ini kita akan membahas masih dalam tema kepemimpinan, dan pada saat ini kita membahas dalam tema bagaimana kita membedakan bebek dan raja wali. Bebek dan raja wali. Ada satu pengalaman seseorang bernama John C. Maxwell bersama istrinya Margaret ketika dia mengunjungi salah satu restoran yang bernama Krispy Kreme. Krispy Kreme ini restoran yang menjual donat. Dan biasanya di restoran ini ada satu notification atau tanda kalau nanti ada lampu merah di dalam restoran itu, neon warna merah, maka nanti para pembeli bisa masuk ke dalam restoran tersebut dan membeli donat yang hangat, yang lezat dan enak. Itu namanya hot donuts now. Nah, biasanya John dan istrinya selalu membeli itu. Tetapi pada suatu saat John dan Margaret, dia pengen masuk ke restoran tersebut, ya. Lalu tetapi apa yang terjadi? Dia disediakan donat yang hangat, yang lezat. Lalu dia bilang ke wanita pramusaji di restoran tersebut, kenapa sih lampunya yang merah itu nggak dinyalain? Gini, kata wanita itu, kalau lampu itu dinyalain nanti pembeli datang semua, saya jadi repot. Padahal saya pengen tenang dan gak terganggu sama pembeli. Lalu John berpikir, kenapa ya ada orang seperti itu ya? Lalu dia berpikir, orang kok mau nyaman? Bayangkan kalau yang punyanya datang. Yang punyanya datang pasti dia nggak melakukan seperti itu. Karena yang punyanya punya pikiran yang lebih besar. Dia ingin sukses. Dia, karyawannya dan bisnisnya ingin sukses. Oh, dia tahu. Ternyata si wanita pramusaji itu dia hanyalah mental karyawan. Nah, itulah yang disebut dengan mental bebek. Kita akan mempelajari bedanya bebek dengan raja wali. Nah, kalau bebek itu tidak bisa membumbung tinggi, sedangkan raja wali membumbung tinggi. Ada seorang konsultan dan pembicara, Jim Rohn, dia menulis tentang jangan pernah menyatukan bebek di dalam komunitas raja wali. Dia membagikan bahwa banyak memang ada yang namanya misteri pikiran. Dia pernah melihat bahwa ketika dia menjadi pembicara dan konsultan di tengah ribuan orang, ada orang yang berbicara begini, Mr. Jim, saya ingin mengubah hidup saya, ingin menjadi pribadi yang sukses, yang bahagia. Tetapi ada audiens ngomong gini, sambil menguap, bosen, pelajarannya aku udah tahu, aku nggak tertarik dengan pelajaran atau motivasi yang diberikan oleh Mr. Jim. Itulah misteri pikiran. Lalu dia juga berbicara, Jim Rohn, ada seorang yang sukses, yang kaya, yang sukses, lalu memberikan seminar audensi. Lalu setelah itu dia bilang, silahkan Anda membaca buku yang sudah saya tulis. Tetapi dari ribuan audensi itu, ketika sudah selesai acara tersebut, hanya segelintir orang yang mau baca buku tersebut. Itulah misteri pikiran. Juga Jim Rohn mengatakan bahwa ada iklan yang dia baca di suatu majalah, iklan tentang hotel. Dia bilang, hotel kami tidak melatih orang-orang supaya baik, tetapi kami merekrut orang-orang baik di manajemen hotel kami. Misteri pikiran. Ada orang yang memang juga dia bilang, Jim Rohn bilang, dia pernah ngomong ke orang, kamu sebaiknya perlahan-lahan kerjanya, jangan sampai kamu bertubi-tubi, nanti kamu bisa kena sakit jantung atau kena stroke dan segala macam. Ayo, slow down perlahan-lahan. Tapi Jim Rohn juga ngomong, ada orang yang susah turun dari tempat tidurnya untuk bekerja. Lalu dia bilang juga, berkata, ada salesman yang dia pergi ke pelanggannya jam 7 pagi.
Dia bertemu dengan calon customernya jam 7 pagi, tapi ada salesman yang datang jam 11. Jadi memang ini misteri pikiran, dia bilang. Ada dua jenis orang di situ. Nah, itulah yang disebut dengan bebek dan Raja Wali. Kita akan bahas di segmen berikutnya tentang bebek dan Raja Wali ini. Salam mentoring, salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.